Jadi geng, ini kita bakal ngomongin lagi soal meninggalnya Arya Daru, seorang pemuda yang meninggal di dalam kondisi mencurigakan, dan dia ini bukan orang sembarangan, seorang yang penting di negara ini, dan sampai sekarang masih menjadi misteri alias belum jelas siapa yang benar-benar bertanggung jawab atas kejadian ini. Jadi kita bahas secara lengkap tentang perkembangan dari kasus ini. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Belakangan ini kasus yang sempat kita bahas kemarin ya, menjadi perbincangan publik. Bukan cuma karena misterinya, tapi karena penanganannya yang bikin banyak orang penasaran dan bertanya-tanya. Nah, sebelumnya gue perlu tekankan ke kalian, pembahasan ini tidak bermaksud melanggar pedoman publik dari YouTube atau melanggar aturan dari YouTube. Ini murni hanya sebuah penyampaian informasi dan semoga bisa menjadi edukasi buat kita semua. Dan di dalam pembahasan ini juga gue tidak menyudutkan siapapun, karena penyampaian gue di sini adalah sebuah rangkuman dari berbagai sumber yang ada di media yang gue sajikan kepada kalian. Oke? Jadi geng, ini kita bakal ngomongin lagi soal meninggalnya Arya Daru, seorang pemuda yang meninggal di dalam kondisi mencurigakan, dan dia ini bukan orang sembarangan, seorang yang penting di negara ini, dan sampai sekarang masih menjadi misteri alias belum jelas siapa yang benar-benar bertanggung jawab atas kejadian ini. Jadi di pertengahan Juli, kasus ini mendadak lagi naik ke permukaan setelah muncul berbagai penemuan dan bukti-bukti baru yang bisa menjadi titik terang atau titik balik dari investigasi, seperti CCTV tambahan yang sebelumnya nggak pernah dirilis ke publik, terus saksi yang baru berani bicara setelah sekian lama tidak memberikan keterangan, hingga investigasi dari pihak independen yang secara gamblang mempertanyakan kredibilitas laporan resmi. Nah, akhirnya semua itu bikin publik bertanya-tanya, kira-kira ada apa di balik semua ini? Dan yang makin bikin aneh geng ya, muncul dugaan bahwa ada upaya sistematis ya. Ini kabarnya nih ya, dari yang gue dapat di informasi-informasi media, katanya ada yang menutup-nutupi fakta penting di dalam kasus ini. Nah, emang bener kayak gitu? Ya nanti kita bahas. Nah, hingga beberapa pengacara dan aktivis HAM bahkan menyuarakan kekhawatiran bahwa proses hukum yang berjalan saat ini jauh dari kata transparan katanya. Pertanyaannya, kenapa bisa kayak gini? Apakah ada kekuatan besar di balik layar yang sengaja ingin membungkam kebenarannya? Ya kita lihat nanti. Di dalam pembahasan ini kita coba kulik semuanya.